Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kami selaku dari kelompok 4 pada video pembelajaran kali ini akan memaparkan mengenai earning management dan insider trading. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu dan anggota kelompok 4. Yang pertama itu ada Muhammad Rashid Ridho dengan NIM 2110111015. Lalu ada saya Nazla Rahmawati dengan NIM 2110111020. Lalu ada Intan Novitasari dengan NIM 2110111023. Baik, learning objective atau tujuan pembelajaran pada earning management dan insider trading ini. Yang pertama ada konsep earning management, yang kedua lalu ada tujuan mempelajari earning management, yang ketiga ada pengertian dan penyebab terjadinya insider trading, yang keempat adanya alasan insider trading dilarang, lalu yang kelima ada contoh kasus dan solusi manajemen laba dan insider trading pada suatu perusahaan. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan mengenai latar belakang. Manajemen laba akhir-akhir ini merupakan sebuah fenomena umum yang terjadi di sejumlah perusahaan. Praktik yang dilakukan untuk mempengaruhi angka laba dapat terjadi secara legal maupun tidak legal. Praktik legal dalam manajemen laba berarti usaha untuk mempengaruhi angka laba tidak bertentangan dengan aturan pelaporan keuangan dalam prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Khususnya dalam standar akuntansi, yaitu dengan cara memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, melakukan perubahan metode akuntansi, dan menggeser periode pendapatan atau biaya. Adapun manajemen laba yang dilakukan secara ilegal, dilakukan dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan oleh pedoman akuntansi berterima umum atau PABU, yaitu dengan cara melaporkan transaksi-transaksi pendapatan atau biaya secara fiktif, dengan cara menambah atau mengurangi nilai transaksi, atau mungkin dengan tidak melaporkan sejumlah transaksi sehingga akan menghasilkan laba pada nilai atau tingkat tertentu yang dikehendaki. Kasus manajemen laba yang dilakukan dengan cara ilegal ini atau biasa disebut dengan financial fraud telah banyak terjadi di sejumlah perusahaan seperti Enron Corporation, Xerox Corporation, WorldCom, Walt Disney Company, dan lainnya. Nah, untuk bab pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai konsep earning management. Nah, di sini ada pengertian earning management menurut Sugiri 1998. Pada definisi sempit, yaitu mengenai earning management, dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. Earning management dalam artian sempit ini didefinisikan sebagai perilaku manajer untuk bermain dengan komponen discretionary accruals dalam menentukan besaran earnings. Lalu ada definisi luas. Untuk earning management merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan atau mengurangi laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit di mana manajer bertanggung jawab tanpa mengakibatkan peningkatan atau penurunan profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut. Lalu ada pengertian earning management yang lainnya, yaitu ada konsep earning management menurut Salno dan Barituan tahun 2000, menggunakan pendekatan teori keagenan atau agency teori yang menyatakan bahwa praktik earning management dipengaruhi oleh konflik antara kepentingan manajemen atau agen dan pemilik prinsipal yang timbul karena setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Lalu ada pemahaman atas manajemen laba dibagi menjadi dua menurut Scott tahun 1997. Yang pertama itu dengan melihatnya sebagai perilaku opportunistic manager untuk memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan political cost, opportunistic earnings management. Lalu yang kedua dengan memandang manajemen laba dari perspektif efisien contracting, efficient earnings management. Baik, selanjutnya teknik earning management akan dipaparkan oleh teman saya, Intan Novitasari. Silakan, Intan.
Terima kasih Nazla. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai teknik earning management. Teknik manajemen laba menurut Ashik tahun 2000, yang pertama ada perubahan metode akuntansi. Manajemen mengubah metode akuntansi yang berbeda dengan metode sebelumnya, sehingga dapat menaikkan atau menurunkan angka laba. Metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda. Yang kedua, memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi atau perkiraan akuntansi. Manajemen mempengaruhi laporan keuangan dengan cara memainkan judgement atau kebijakan perkiraan akuntansi. Hal tersebut memberikan peluang bagi manajemen untuk melibatkan subjektivitas dalam menyusun estimasi. Lalu yang ketiga, menggeser periode biaya atau pendapatan. Manajemen menggeser periode biaya atau pendapatan yang biasa sering disebut dengan manipulasi atau keputusan operasional. Contoh, mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya. Bisa di next. Lalu di sini ada penyebab terjadinya earning management menurut Ayres tahun 1994. Yang pertama, perubahan akuntansi secara sukarela. Faktor ini biasanya berkaitan dengan upaya manajer untuk mengganti atau merubah suatu metode akuntansi tertentu di antara sekian banyak metode yang dapat dipilih, yang tersedia, dan diakui oleh badan akuntansi yang ada, atau disebut juga dengan Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. Lalu yang kedua, ada penerapan suatu kebijaksanaan akuntansi yang wajib. Faktor yang kedua ini berkaitan dengan keputusan manajer untuk menerapkan suatu kebijaksanaan akuntansi yang wajib diterapkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, manajemen accrual atau accrual management. Faktor ini biasanya dikaitkan dengan segala aktivitas yang dapat mempengaruhi aliran kas dan juga keuntungan yang secara pribadi merupakan wewenang dari para manajer atau manager discretion. Selanjutnya, pada bagian 2 ada tujuan mempelajari earning management. Jadi, manajemen laba atau earning management ini dapat dilakukan dengan tujuan yang pertama mendapat keuntungan dari pembelian dan atau penjualan saham. Yang kedua, menghindari pelanggaran kontrak. Yang ketiga, mendapatkan bonus sesuai target. Yang keempat, menghindari atau mengurangi biaya politis. Dan yang kelima, mengkomunikasikan informasi privat atau private information secara efisien dan tujuan tertentu yang lain. Selanjutnya ada motivasi manajemen laba. Yang pertama karena alasan bonus. Para manajer biasanya akan berusaha mengatur laba yang dilaporkannya dengan tujuan dan dapat memaksimalkan jumlah bonus yang diterimanya sehingga memperoleh bonus yang maksimal. Lalu yang kedua ada kontrak hutang jangka panjang. Para manajer akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan dengan harapan dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami kontrak hutang. Next. Selanjutnya ada motivasi politis. Perusahaan skala besar cenderung untuk menurunkan laba guna mengurangi tingkat visibilitas dengan harapan memperoleh kemudahan serta fasilitas dari pemerintah. Lalu ada motivasi pajak. Perpajakan merupakan salah satu motivasi mengapa perusahaan mengurangi laba yang dilaporkan. Tujuannya adalah untuk dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Selanjutnya ada pergantian CEO. CEO yang segera pensiun akan melakukan strategi memaksimalkan jumlah pelaporan laba guna meningkatkan jumlah bonus yang diterima. Dan yang terakhir ada penawaran saham perdana. Pada waktu melakukan IPO, informasi keuangan yang dipublikasikan sangat penting karena dapat dimanfaatkan sebagai sinyal kepada investor potensial terkait dengan nilai perusahaan. Next. Lalu di sini ada pola manajemen laba. Yang pertama ada taking a bath. Terjadinya pada pengangkatan CEO yang baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah yang besar, yang diharapkan dapat meningkatkan laba pada masa mendatang. Yang kedua ada income minimization, yaitu saat perusahaan mengalami profitabilitas yang cukup tinggi untuk mengantisipasi apabila laba pada tahun yang akan datang menurun secara drastis. Lalu yang ketiga ada income maximization, pada saat laba menurun yang bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Dan yang keempat ada income smoothing, dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar, karena investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. Selanjutnya, pada bagian 3
saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan penyebab terjadinya insider trading. Jadi pengertian insider trading ini merupakan praktik jual beli saham yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang didasari oleh informasi melalui orang dalam perusahaan, di mana informasi tersebut belum dipublikasikan secara resmi kepada publik. Selanjutnya ada penyebab insider trading berdasarkan teori Freud-Diamond. Yang pertama itu karena tekanan. Kenaikan dan penurunan harga saham terkadang didasari oleh unsur tekanan melalui permintaan yang dilakukan oleh spekulator untuk memperoleh keuntungan instan. Yang kedua yaitu karena adanya kesempatan. Insider trading ini terjadi karena adanya kesempatan melalui kurangnya pengawasan dalam pasar modal, tempat terjadinya insider trading. Lalu yang ketiga ada rasionalisasi. Praktik insider trading ini sering dianggap hal yang rasional atau biasa dilakukan untuk memperoleh keuntungan melalui kenaikan harga saham. Dan yang keempat ada kapabilitas. Kapabilitas merupakan kemampuan dalam melakukan sesuatu. Dalam insider trading, seseorang yang melakukan kapabilitas adalah ia yang memiliki akses informasi mengenai perusahaan yang dapat mempengaruhi harga perdagangan saham. Selanjutnya ada penyebab insider trading berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Yang pertama, terjadinya perdagangan efek yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan terkait. Yang kedua, terdapat informasi yang belum layak untuk diinformasikan, namun telah diketahui oleh orang dalam perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, berdasarkan insider information yang telah diketahui itu insider trading, terjadi yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak. Lalu selanjutnya ada alasan insider trading dilarang yang akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Rashid Ridho. Alasan insider trading dilarang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Insider trading merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan masuk ke dalam praktik curang serta kejahatan pasar. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan kedua undang-undang di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan utama larangan praktik insider trading adalah karena tindakan ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam perdagangan saham, di mana seseorang yang mendapatkan informasi lebih dahulu yang tidak bisa diakses oleh publik akan lebih diuntungkan. Alasan lain pelanggaran insider trading adalah jika insider trading ini terus dibiarkan akan menghilangkan kepercayaan pemegang saham publik terhadap perusahaan. Selanjutnya, yang kelima ada contoh kasus dan solusi manajemen laba dan insider trading. Kasus manajemen laba. PT Kimia Farma Tbk merupakan salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. PT Kimia Farma Tbk sebagai salah satu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI adalah contoh terjadinya manajemen laba yang berawal dari adanya manipulasi laporan keuangan. Pelaporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2001 menunjukkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar dan laporan keuangan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakota dan Mustafa. Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur manajemen. Pada tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar. Dilakukan audit ulang pada 3 Oktober 2002. Laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali. Keuntungan yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Adapun pihak-pihak yang terkait adalah mantan direksi PT Kimia Farma Tbk telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan atau markup laba bersih di laporan keuangan perusahaan milik negara untuk tahun buku 2001. Kantor Menteri BUMN meminta agar kantor-kantor akuntan publik Hans Tuanakota dan Mustafa
selaku auditor menyatakan kembali hasil sesungguhnya dari laporan keuangan Kimia Farma tahun buku 2001. Kesalahan pencatatan laporan keuangan Kimia Farma tahun 2001, Badan Pengawas Pasar Modal menilai kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk tahun buku 2001 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di pasar modal. Kesalahan pencatatan itu terkait dengan adanya rekayasa keuangan dan menimbulkan pernyataan yang menyesatkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bukti-bukti tersebut antara lain adalah kesalahan pencatatan, apakah dilakukan secara tidak sengaja atau memang sengaja diniatkan. Aktivitas manipulasi pencatatan laporan keuangan yang dilakukan manajemen tidak terlepas dari bantuan akuntan. Akuntan yang melakukan hal tersebut memberikan informasi yang menyebabkan pemakai laporan keuangan tidak menerima informasi yang fair. Akuntan sudah melanggar etika profesinya. Penyelesaian kasus manajemen laba. Sanksi dan denda kepada PT Kimia Farma Tbk sehubungan dengan temuan tersebut maka sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal JO pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 JO pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, maka PT Kimia Farma Persero Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya ada kasus insider trading. Pada 8 Januari 2007, suatu transaksi yang tidak wajar atas saham PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PGAS di mana di dalam harga pembukaan perdagangan Rp 10.850 per lembar saham dan pada penutupan perdagangan jatuh ke harga 7.400 per lembar sahamnya atau 31,8%. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2007, transaksi harga perdagangan dibuka pada Rp9.650 dan pada harga penutupan perdagangan jatuh kembali ke harga Rp7.400 atau terjadi lagi penurunan sebesar 23,3%. Pemicunya ternyata PGAS terlambat memberitahukan ke publik tentang penyelesaian proyek pipanisasi South Sumatra West Java. Akibatnya terjadi panic selling yang melanda investor asing maupun lokal. Atas kejadian tersebut, Bursa Efek Jakarta curiga ada sesuatu yang tidak benar dari transaksi tersebut sehingga BEI mensuspend atau menghentikan sementara perdagangan saham tersebut pada tanggal 15 Januari 2007. Suspensi dilakukan karena melihat penurunan saham PGAS yang sangat tajam hingga 23,3% dan melaporkannya kepada Bapepam selaku pengawas pasar modal. Hasil pemeriksaan menunjukkan terjadinya praktik insider trading dengan indikasi sebagai berikut. 1. Negatif return transaksi saham PT Perusahaan Gas Negara. 2. Volatilitas return transaksi saham PT Perusahaan Gas Negara. 3. Nilai transaksi saham PT Perusahaan Gas Negara. 4. Dominasi anggota bursa dalam transaksi saham PT Perusahaan Gas Negara. Bapepam LK menjatuhkan sanksi berupa denda administratif kepada 9 orang karyawan dan mantan karyawan PT PGN dengan total denda sebesar 3.178 miliar. Praktik insider trading saat ini sudah sangat canggih. Praktik ini tidak hanya dilakukan di pasar sekunder, tetapi juga dapat dilakukan pada proses initial public offering melalui misleading information yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses IPO tersebut. Sampai dengan saat ini belum ada satupun kasus insider trading yang dijerat dengan undang-undang secara tegas. Kesimpulan, pada dasarnya earning management akan dipengaruhi karena adanya kepentingan antara manajemen dan pemilik sehingga terjadinya pencapaian kemakmuran yang diinginkan oleh masing-masing pelaku. Dengan adanya profitabilitas yang meningkat,
adanya kemajuan perekonomian dan psikologis dalam melakukan sebuah investasi. Secara menyeluruh, manajemen laba akan memiliki sebuah kebijakan untuk memberikan sebuah pencapaian tertentu dan menghindari segala pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian yang besar dan mampu mengatur seluruh kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Muhammad Rashid Ridho dan Intan Navita Sari karena telah memaparkan materi dengan baik. Saya mewakili dari teman kelompok 4 ingin meminta maaf jika ada salah kata maupun pengucapan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, maka saya tutup sekian paparan dari presentasi kelompok 4 mengenai earning management dan insider trading. Semoga materi dapat bermanfaat bagi kalian yang telah menonton video pembelajaran ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.